Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Berikutnya yang wajib dipenuhi atau yang boleh diberikan dari harta almarhum atau yang harus dipenuhi sebelum membagi waris adalah biaya hidup istri berdasar wasiat suami. Ini ada pertanyaan waktu saya membagikan waris. Bagaimana kalau istrinya meninggal? Suaminya punya hak enggak dari wasiat? Wasiat mah bisa dipahami ya. Tapi kalau surat Al-Baqarah 240 itu menandaskan walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan bi ajwajihim mata'an ilal haul ghairu ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf wallahu azizun hakim. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Walaupun di sini yutawaffawna minkum bisa laki-laki bisa perempuan walaupun kum ya. Wa yadaruna ajwajan, ajwan itu bisa berarti suami, bisa berarti istri. Nah, itu wasiatan di ajwajihim, boleh wasiat untuk pasangannya. Karena mataan ilal haul untuk menikmati harta peninggalan dia sampai 1 tahun ghairu ikhraj, tanpa keluar. Nah, di sini Pak in kharajna, apabila keluar, kalau kharajna itu kan perempuan. Fala junaha alaikum, tidak mengapa bagimu fima fa'alna fi anfusihinna, apa yang diperbuat oleh para wanita. Kenapa wanita? Karena hinna ini wanita min ma'ruf, dari ma'ruf, seperti saya uraikan sebelumnya. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ayat ini berlaku apabila suami berwasiat, ya sebelum meninggal tuh berwasiat, tolong istri saya kalau saya meninggal biarkan menikmati hidupnya selama 1 tahun dari harta peninggalan. Nah, maka ini mengandung arti pertama perintah agar berwasiat kalau tahu akan meninggal dan tanda-tanda ya. Kemudian yang kedua, wasiat tentang harta untuk istrinya harus ditaati. Karena di situ ayat daruna ajwajan wasiatan bi ajwajihim. Ketiga, selama 1 tahun si perempuan yang ditinggal wafat oleh suami, maka hidupnya itu ditanggung dari harta suami. Kemudian yang keempat, si istri itu boleh berada di tempat suami. Kan ini mah banyak kasus ya. Jadi kalau suami punya istri baru, bukan istri yang punya anak, yang ahli warisnya ada, dia istri baru, istri muda, belum lama nikah, kemudian dia meninggal, terusir si perempuan itu, si istrinya itu, sampai pindah dari rumah suaminya, kembali ke orang tua. Padahal dia punya hak. Dan harus ingat, anak itu mendapat warisan tanggung jawab. Jadi kalau bapaknya punya istri selain ibu anak-anak, maka istrinya seperti ibu tiri atau ibu sambung, itu tanggung jawab anak. Itu harus berbuat baik. Karena di antara kebaikan kepada almarhum, itu adalah berbuat baik kepada ahli waris, kepada keluarganya. Oleh karena itu, penting di sini. Di surat Al-Baqarah 240 ini memberi isyarat bahwa seorang suami itu diperbolehkan menyampaikan pesan kepada istrinya apabila tinggal wafat untuk menikmati harta peninggalan selama 1 tahun.
selama istri yang ditinggal itu tidak meninggalkan rumah. Pokoknya selama 1 tahun belum menikah gitu. Kalau sudah habis masa iddah, 4 bulan, 10 hari, itu kan boleh menikah, atau dalam keadaan hamil sudah melahirkan kan boleh menikah. Maka mempunyai hak guna pakai terhadap harta peninggalan suami. Ini bukan warisan, tapi itu hak istri. Jadi kalau membagi waris sebelum 1 tahun, itu harus dicadangkan untuk biaya hidup istri. Bagi janda sampai 1 tahun. Di ayat ini bisa dipahami bahwa bila harta warisan almarhum dibagikan kepada ahli waris sebelum jangka waktu 1 tahun, maka mesti ditetapkan terlebih dahulu biaya hidup yang janda itu selama 1 tahun. Itu di luar mut'ah dan di luar tanggung jawab masa iddah dan di luar waris. Jadi sebelum pembagian waris itu hartanya dihitung biaya hidup sang janda selama 1 tahun itu berapa, ya termasuk suknah, tempat tinggal, kiswah pakaian, dan nafkah makanan. Jadi kalau suknah rumah mau dibagikan itu dijual, sebetulnya rumah itu tidak perlu dijual ya. Walaupun dibagikan kan tinggal sahamnya masing-masing aja. Jadi itu harus ditentukan dulu. Dengan demikian, jika harta peninggalan suami itu dibagikan, siapapun tidak berhak mengusir jandanya dari rumah almarhum. Dan tentu saja penjelasan lebih lanjut tentang tafsir ini diungkap ada bab tafsir. Saya sudah nulis percikan mutiara Al-Quran, ya, tafsir surat Al-Baqarah 240 itu ada di tafsir yang saya bahas. Itu judulnya percikan mutiara Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.